Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan membuat video ya tentang perkuliahan kita yang kedua di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, ini adalah outline-nya untuk perkuliahan hari ini ya. Kita akan membahas tentang pertama tentang sistem informasi, yang kedua definisi dan fungsinya, ketiga tentang komponen apa saja yang ada di dalam SIG, keempat pentingnya sistem, kenapa penting betul sistem informasi geografis dalam suatu teknologi saat ini, yang kelima aplikasi sistem informasi geografis apa saja, yang keenam studi kasusnya, dan yang terakhir diskusi dan pertanyaan nantinya ya. Oke, ini adalah pokok-pokok inti dalam materi pertemuan hari ini ya. Oke, pertama kita akan membahas sejarah ya. Jadi sistem informasi geografis atau GIS ya, atau SIG yang bisa kita sebut, ya, itu adalah suatu yang dikembangkan dari teknik tradisional kartografi dan pemetaan di sistem berbasis komputer yang modern. Jadi suatu yang hanya didesain secara kasar melalui pensil, pulpen di dalam suatu kertas, itu diimplementasikan ke dalam komputer atau di dalam uh, virtual ya, agar bisa menghasilkan suatu gambar yang mampu ditangkap oleh mata kita yang saat ini kita bisa lihat yang ada di Google Maps itu adalah contoh dari salah satu pemetaan yang bersifat modernisasi ya, berdasarkan uh, kemampuan dari pengimplementasian dari kartografi. Nah, nah SIG atau JIS ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh seseorang ya, seorang ilmuwan untuk keperluan pemetaan sumber daya alam dan telah berkembang pesat dengan kemajuan teknologi komputasi ya. Pada dasarnya pada tahun 60-an itu sebenarnya digunakan untuk perang pada dasarnya ya, untuk di sini biar memetakan di mana saja sih wilayah musuh ya sebenarnya dulu itu. Nah, setelah dapat titik-titik kemampuan untuk melakukan mencari radar ya, seperti radar dulu ya, dulu kan namanya radar, komponen untuk mengimplementasikan ke komputer dulu jadi radar gitu, jadi tahu lokasi letak musuh yang dimana aja, tentang tempatnya mereka yang mereka bersembunyi, kemungkinan mereka bersembunyi ya. Jadi pada dasarnya SIG pertama kali digunakan untuk perang ya, dan saat ini sudah berkembang bukan hanya untuk perang, bahkan untuk pengimplementasian di suatu alat teknologi. Dan saat ini Google pun yang sangat paling up to date ya untuk masalah kemampuan dari implementasi SIG ya. Kalian bisa lihat di Google Maps itu ya, cukup sangat lengkap. Apalagi kalau kalian pakai yang berbayar itu sangat-sangat lengkap kemampuan dalam mengambil data, habis itu masalah uh, jalur ya, itu sudah sangat up to date gitu ya kalau di Google Maps. Oke, nah ini di ilmunya adalah Roger Tomlinson tadi yang saya sebutkan. Dia dikenal sebagai Bapak JIS ya, atau dia yang penemu pertama kali atau pengembangan pertama kali dari suatu SIG ya, sistem informasi geografis. Karena perannya dalam perkembangan sistem GIS pertama kali di Kanada pada tahun 1963. Ya, dia pertama kali yang melakukan pengembangan ya, implementasi GIS ya, waktu perang sebenarnya pada dulu. Habis itu evolusi teknologi dari peta kertas dan transparansi menjadi sistem digital menggunakan data satelit dan penginderaan jauh. Jadi pada dasarnya seperti ini ya. Jadi evolusi JIS ini pada dasarnya itu dari kertas pertama kali ya, dari kertas. Habis itu diimplementasikan, dibuatkan petanya secara virtual. Nah, itu cara pertama. Cara saat ini adalah mengambil langsung dari satelit ya, suatu lokasi atau wilayah, baru diimplementasikan atau divirtualisasikan menjadi suatu peta. Nah, saat ini seperti itu ya. Jadi sudah sangat jarang saat ini pembuatan peta pakai kartografi lagi ya. Jadi saat ini pengimplementasiannya lebih ke arah menggunakan satelit ya, agar bisa di virtual ya. Jadi data diambil dari satelit baru divirtualkan menjadi bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita, apakah nanti 3D kah atau dua dimensi sesuai keinginan dari suatu penggunanya intinya ya. Oke. Nah, selanjutnya, mengapa GIS itu penting ya dalam kondisi saat kita saat ini dengan teknologi saat ini yang sangat
berkembang gitu ya. Pertama, karena GIS digunakan secara luas dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, militer, transportasi, kesehatan, dan bisnis. Semua saat ini menggunakan namanya SIG. Gojek ya, contoh dari saat ini Gojek, habis itu kemarin Peduli Lindungi ya yang ada waktu kita COVID ya. Habis itu tentang kesehatan, tata letak rumah sakit, tata letak puskesmas, klinik dan lain sebagainya. Habis itu untuk bisnis juga ya, bisnis misalnya seperti Shopee dan lain-lain semuanya menggunakan yang namanya SIG. Ya. Jadi rata-rata fitur-fitur saat ini sudah menerapkan SIG yang notabene bisa dimanfaatkan untuk membantu ya suatu organisasi atau individu ya. Nah, dalam konteks modern, JIS memungkinkan analisis spasial yang lebih kompleks, integrasi data real time, penyajian informasi yang lebih interaktif dan dapat diakses. Ya, data spasial ada contohnya seperti kalian lihat sendiri, ada gunung, kalau dalam map itu ada gunung, ya ada jalanan rata, ada jalanan yang curam ya, itu seperti contoh dari data spasial, jauh lebih kompleks gitu. Kemacetan misalnya kelihatan, habis itu titik-titik tempat persimpangan pasar yang kemungkinan akan macet, di situ secara real time kalian bisa lihat sendiri menggunakan Google Maps ya. Nah habis itu eh, GIS juga ya, SIG ini digunakan untuk sistem navigasi seperti Google Maps, sistem manajemen darurat, analisis pasar berbasis lokasi ya, seperti contohnya Shopee tadi ya, itu adalah. Jadi ini adalah implementasinya dari suatu JIS ya, atau SIG ini yang saat ini dimanfaatkan oleh semua sektor ya, rata-rata semua sektor pasti memanfaatkan SIG ini. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini kan bisa lihat ya perbedaan di suatu tempat. Nah, ini di waktu Juni 2004 ya, sebelum tsunami menerjang. Masih banyak rumah di sini, kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, setelah tsunami datang waktu bulan Desember tanggal 28 ya. Nah, hilanglah semua rumah-rumah yang ada di sini, luluh lantah ya. Jadinya di sini hancur, jadi tidak terdata lagi. Jadi ini satelit, ini gambar dari satelit ya. Kalian bisa lihat bentuknya, kalian bisa lihat bedakan di mana di sini sungai, laut ya, laut ya di sini ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nih, ini adalah contoh dari data spasial ya, data spasial, dan inilah perbedaan pengambilan data. Jadi langsung ngambil dari satelit, bukan orang potret dari atas ya. Kalau sekarang mungkin ada drone. Kalau dulu kan lebih ke arah implementasi dari suatu uh, JIS ya, apa satelit ya, baru diimplementasikan ke dalam divirtualkan ke dalam suatu sistem JIS-nya ya. Nah, maka muncul seperti ini, kalian bisa lihat ya. Oke, nah kalian sudah memahami tadi sejarah singkat tentang SIG gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi. JIS atau SIG adalah sistem yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, analisis, dan visualisasi data yang terkait dengan lokasi geografis yang ada di bumi yang kita saat ini tempati. Ya. Jadi, JIS ini adalah implementasi dari suatu wilayah, suatu tempat yang ada di bumi ini ke dalam virtual, ya, ke dalam visualisasi menggunakan komputerisasi yang nanti di outputkan bisa melalui handphone, habis itu melalui komputer, ya, ataupun dan lain sebagainya sesuai dengan perangkat yang kita punya, ya. Nah, JIS mampu dapat menghubungkan data spasial yang berhubungan dengan lokasi dengan data atribut. Ya, jadi ada data spasial ya, data spasial itu yang berhubungan dengan lokasi. Ada jalur, ya, ada tempatnya, rumah dan sebagainya. Habis itu dengan atributnya, informasi tentang lokasi tersebut. Misalnya dia di Jakarta, di Samarinda, bagian Samarinda Utara misalnya. Nah, itu adalah data atribut namanya. Nah, memungkinkan kita untuk membuat peta, melakukan analisis spasial, kemudian memecahkan masalah yang melibatkan lokasi. Misalnya nih terjadi suatu bencana misalnya ya, kebakaran lah misalnya. Saat kebakaran, SIG itu bisa diterapkan ya kalau memang implementasinya bagus. Kalau di luar sana ya, di daerah luar negeri itu mereka menerapkan SIG untuk mencari lokasi tempat kebakaran, mengambil jalan yang terbaik untuk menuju ke arah sana. Ya, yang terbaik itu apa? Yang pertama, tidak ada macet ya. Macetnya minim, lebih tepatnya. Macetnya minim. Habis itu uh, jalurnya itu besar ya. Itu yang pasti dicari pertama kali.
Itu contohnya ya. Habis itu ini contohnya pemetaan penyebaran penyakit. Selain itu ya, perencanaan rute logistik yang efisien, analisis dampak lingkungan dari konstruksi. Nah, ini adalah pemanfaatan-pemanfaatan dari suatu SIG yang notabene untuk mempermudah suatu organisasi ataupun individu ya sebenarnya. Nah, selanjutnya kunci definisi dari SIG itu adalah yang pertama, di mana. Kalau katanya awal itu pertanyaannya di mana, pasti pertanyaan itu tentang lokasi objek atau fitur geografis. Yang diambil apa? Koordinat, alamat dan lain-lain. Ya, kalau di SIG itu koordinatnya. Ya, biasanya koordinat atau alamat atau tempat. Bisa kita kayak tulis di Google Maps, kalian lihat sendiri misalnya. Kalian menulis Islamic Center misalnya. Nah, saat kalian nulis di Google Islamic Center, itu otomatis akan mengarah ke suatu lokasi ya dari tempat kalian dan menunjukkan inilah lokasi dari suatu tempat yang namanya Islamic Center. Nah, yang kedua ada pertanyaannya tentang apa. Kalau apa itu intinya adalah properti atribut dari objek tersebut, jenis, ukuran ya. Jadi ini jenisnya apa? Tempat tinggal kah? Masjid kah? Tempat ibadah kah? Tempat ibadah kah? Nah, ukuran sebesar apa? Nah, statusnya apa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh, salah satu dari kemampuan dari itulah kunci dari suatu SIG. Contohnya seperti ini. Saat kita mencari sungai Mahakam misalnya, sungai dengan atribut panjangnya berapa meter, lebarnya berapa, kualitas airnya bagaimana, lokasinya di mana. Misalnya lokasinya di Samarinda gitu. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan suatu SIG gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi utama dari JIS. Ya, tadi kita sudah bahas pertama tadi, ada tentang di pengertiannya. Intinya pengumpulan data, pengelolaan data, analis data, visualisasi data, dan pengambil keputusan. Ya, JIS memungkinkan kita bahas yang pertama dulu, pengumpulan data. JIS memungkinkan pengumpulan data spasial melalui berbagai sumber seperti GPS, ya, drone, citra satelit, dan survei lapangan secara langsung ya. Kalau urusannya seperti tanah ya, misalkan beli tanah, itu langsung survei lapangan dengan pemanfaatan citra satelit ya, beserta GPS. Tiga ini akan melakukan kolaboratif untuk mendapatkan tata letak, lokasi, dan tempat yang sesuai dengan tempat kalian membeli tanah misalnya. Ya, itu salah satu contohnya. Pengelolaan data. Setelah data dikumpulkan, JIS memungkinkan menyimpan dan mengelola suatu data dalam format yang terstruktur dan mudah diakses nantinya. Nah, jadi saat kalian mengambil data itu sudah tinggal kalian manfaatkan ya. Tergantung dari kalian apakah sistemnya lokal atau cloud. Ya, ada suatu alat juga langsung tersimpan di dalam cloud yang memudahkan kalian mengambil data dimanapun dan kapanpun gitu ya. Yang ketiga adalah analisis data. JIS dapat digunakan untuk menganalisis data spasial ya untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Jadi fungsi JIS itu juga dimanfaatkan sebagai analisa. Ya, contohnya adalah kemacetan, itu salah satu contohnya, atau prediksi kemacetan. Biasanya di sini setiap harinya macet misalnya, ternyata di hari kerja aja macetnya, hari libur ternyata tidak macet. Nah, itu suatu analisis datanya. Oh, ternyata dia besok ini kemungkinan akan macet. Kondisi pertama karena misalnya hujan misalnya, nah, ada seperti itu, atau besok cuacanya cerah dan mungkin macetnya besar gitu, bisa seperti itu. Atau ada hari event, mungkin bisa jadi hari event bisa jadi suatu kategori tambahan ya, atau kriteria tambahan untuk sebagai tambahan untuk melakukan analisa data. Nah, itu salah satu contohnya. Habis itu visualisasi data. JIS memungkinkan pembuatan peta dan model 3D untuk memvisualisasikan data geografis dengan cara yang mudah dipahamin. Nanti kalian akan mencoba waktu praktikum akan mencoba belajar di sana bagaimana memvisualisasikan data ya. Mau itu membentuk peta ataupun ganti gambarnya hasilnya 3D ya. Nanti kemungkinan kita akan menggunakan suatu tools atau suatu application yang namanya Quantum ya, Quantum Geographic Information System nantinya. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ya, JIS ini mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi yang menjadikan informasi yang akurat dan relevan. Dan kalian bisa lihat tadi sudah saya jelaskan dari awal.
Contohnya adalah pemilihan rute, misalnya saya mau ke rumah sakit misalnya, atau saya mau ke masjid, saya ingin mencari rute terbaik atau rute tercepat untuk sampai ke masjid atau rumah sakit tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari suatu pengambilan keputusan dari Yes. Nanti kayak Google Maps dia akan mengasihkan informasi, ada 3 jalur misalnya. Jalur terbaik adalah jalur ini. Nah, nanti kita tinggal milih. Oh, ternyata ini jalur yang ini yang paling bagus, baru kita yang ngambil jalan itu misalnya, atau enggak, oh saya mau jalan ini aja, ternyata saya mau ke lokasi A dulu baru ke lokasi B, misal seperti itu. Nah, itu tergantung kebutuhan kita masing-masing pastinya, dan pastinya akan memberikan tambahan referensi untuk pilihan kita untuk memilih jalan yang benar gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya, kalian bisa lihat. Nah, ini kalau kalian ingin pergi ke suatu ya, nah, mobile on road measurement ya, misalnya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Misalnya, oh ternyata saya kalau pakai mobil ini macet misalnya ya, misalnya ini kan bisa lihat macet. Oh ternyata bersepeda saya nggak macet nih, saya bisa lewat sini untuk menghindari macet. Nah, saya bisa lihat sini, ini rute-rutenya ya. Ini rute-rute dari suatu lokasi. Ya, ini jalur satu, misalnya ke sini nih ya, menuju ke arah situ sini. Ini ya reference locationnya ya, reference. Jadi lokasinya kita menuju ke sini. Kita bisa punya banyak pilihan mau lewat mana ya. Oke. Oke, komponen utama SIG itu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan data. SIG itu 3 ini komponen utamanya. Hardware, software, dan data. Ya. Oke, hardware kan bisa tahu sendiri tadi saya sudah jelaskan GPS ya, monitor, printer ya, sama seperti pada saat suatu sistem informasi kan itu 3 komponen utamanya, input, output, dan proses ya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi GPS habis itu perannya memungkinkan pengolahan dan visualisasi data geografis yang besar dan kompleks. Habis itu perangkat lunak software, ya, kalian bisa lihat bisa menggunakan ArcGIS, Quantum GIS, banyak ya aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk itu. Perannya adalah alat utama mengoperasikan GIS, menyediakan fitur untuk analisis spasial, pembuatan peta, dan pengolahan data. Dan yang terakhir data. Data itu menyediakan informasi, itu bisa koordinat nantinya ya, ataupun gambar yang untuk diimplementasikan ya menjadi suatu peta. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing nantinya. Kita mengambil data dari satelit, mau dari koordinat ya, atau survei lapangan ya, semuanya itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Nah, habis itu komponen keempatnya itu manusia ya. Dan kelima terakhir adalah ini prosedur. Jadi ada komponen manusianya, brain ya otaknya yang memanfaatkan atau menggunakan suatu alat ya. Kan bisa lihat sendiri ini perannya ada tanpa pengguna yang kompeten GIS tidak dapat berfungsi. Benar ya, tanpa adanya manusia suatu alat itu tidak akan berfungsi dengan baik. Jika seseorang tidak bisa memanfaatkan suatu alat dengan baik, hasilnya pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Habis itu prosedur ya. Prosedur itu perannya adalah memastikan konsistensi dan keadilan dalam hasil yang dihasilkan JIS, termasuk standar operasional dan protokol keamanan. Jadi tergantung ya. Jadi kalau kalian implementasi JIS itu semuanya ada prosedurnya. Ya, pemanfaatannya gimana, untuk apa fungsinya, semuanya ada prosedurnya ya. Nah, ini adalah 5 komponen utama dalam suatu SIG. Nah, sekarang ngapa sih sistem informasi itu penting pada dasarnya? Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung beberapa kali. Pertama adalah pengambilan pengambilan keputusan yang jauh memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan yang paling baik gitu, yang paling baik menurut kita ya, menurut anggapannya. Habis itu yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan JIS, organisasi dapat mengoptimalkan operasional mereka. Contohnya kalian bisa lihat Shopee dan lain sebagainya. Sekarang di Shopee kalian hanya perlu klik lokasinya, dia otomatis akan langsung tahu, oh ini di sini alamatnya, di sini tempat jalannya ini gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, itu distribusi juga lebih mudah ya. Yang jelas ya, kalau kalian misalnya mengantar barang yang ada di bagian eh, jasa pengiriman, itu sangat memudahkan mereka untuk mengantar barang. Oh ternyata alamatnya di sini, kita langsung ke sana tanpa harus pusing gitu ya mencari jalan alamat. Kita langsung tinggal oh alahnya ke sini, jalurnya ini ternyata gitu. Habis itu visualisasi data yang kompleks, JIS memudahkan interpretasi ya data yang kompleks. Jadi penerapan dalam suatu aplikasi itu jauh lebih mudah ya, pada dasarnya melalui peta atau visualisasi indera ya, indera mata kita. Ini membantu memahami tren, pola, dan hubungan spasial yang mungkin sulit dikenali dalam data table biasa. Ya.
Oke, seperti misalnya contoh bencana nih, bencana kan, kalau ada bencana misalnya kayak ya di Jawa itu kan banyak gunung berapi. Nah, dengan adanya peta ini jauh lebih mudah untuk kalian, untuk seorang regu penyelamatan. Ya, saat mereka melihat peta, mereka lebih mudah memahami suatu lokasi daripada melihat suatu tabel. Dia di misalnya nih ini di gunung apa di hutan A, ya jauh lebih sulit gitu memahami. Oh, yang paling mudah itu ya lihat petanya. Oh ternyata dia di sini dan kita di sini. Oh ternyata kalau kita mau ke sana kita harus lewat ini gitu. Nah itu salah satu contohnya. Gitu ya. Nah, habis itu integrasi data dari berbagai sumber. JIS saat ini sangat memudahkan mengintegrasikan data mau itu dari Google Maps atau satelit atau GPS ya, atau survei lapangan sangat mudah ya untuk mengintegrasikan data berbagai sumber. Yang penting intinya adalah data berbasis cloud atau data berbasis online ya, yang memudahkan kita mengambil data. Saat ini kan Google Maps kalian sendiri sudah berbasis online ya. Ditambah sekarang semua apa rata-rata ada fitur tambahan untuk membantu Google Maps ya, seperti contohnya tadi orang memfoto suatu lokasi, tempatnya di sini diperbaiki tempatnya misalnya di dalam suatu Google Maps ya. Nanti data itu akan dicocokkan ya. Oh, ternyata ini sesuai tempatnya misalnya dari yang diverifikasi lah oleh Google ya di Google Maps-nya. Nah, oh ini benar, ternyata Musik Science Center sudah benar lokasinya atau kurang ke kanan dikit lokasi wilayahnya berapa luasnya itu. Nah, itu ketahuan gitu jadinya. Habis itu juga mendapatkan yang namanya referensi tempat. Misalkan saya lihat sendiri kalau kalian cari di itu misalnya di Google ya, misalnya Islamic Center, itu ada rating biasanya ya. Kalian bisa lihat. Nah, itu contoh dari integrasi dari suatu data. Oke, habis itu pemantauan dan pengelolaan sumber daya. JIS memungkinkan pemantauan lebih efektif terhadap sumber daya alam seperti air, hujan, dan lahan. Ini sangat penting dalam menjamin sumber daya alam, konservasi lingkungan, dan mitigasi. Contohnya seperti ini ya. Dalam suatu wilayah di Kaltim ini ada namanya hutan lindung ya. Nah, hutan lindung itu wilayahnya dari mana sampai mana sih gitu. Hutan yang tidak boleh sama sekali diganggu oleh orang lain. Itu hutan yang khusus memang tidak boleh ada penebangan liar, tidak boleh ada penebangan sembarangan di dalam situ. Ya, itu salah satu contohnya. Oh, dia dari wilayah sampai ini sampai dari wilayah A sampai B misalnya. Nah, ini tidak boleh diganggu gugat ini oleh siapapun gitu ya. Di sini kena ada satuannya, lingkungannya harus asri gitu misalnya. Nah, itu salah satu contohnya. Habis itu respon yang lebih cepat dan efektif terhadap bencana. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya di awal bagaimana suatu Google Maps membantu kita melakukan pemilihan. Misalnya ada bencana kita ingin kemana gitu ya, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ya, sangat membantu dalam pemilihan keputusannya. Nah, selanjutnya adalah implementasi SIG ya. Implementasi SIG ini bisa digunakan di perencanaan kota ya. Kami bisa gunakan untuk menganalisa suatu wilayah, misalnya Samarinda nih. Samarinda bagian mana aja yang harus kita perbesar jalannya untuk efisiensikan macet yang pasti supaya tidak terlalu macet. Habis itu mana saja tempat yang harus kita buatkan gorong-gorongnya misalnya yang untuk menghindari banjir. Nah, itu salah satu untuk perencanaan kota. Jadi untuk perencanaan kota itu dia akan mengimplementasikan SIG itu untuk melakukan pemantauan ya, bangunan dan lain sebagainya ya. Habis itu ada lingkungan dan konservasi dan sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi slide sebelumnya ya, untuk menghindari suatu instansi yang mengganggu hutan lindung misalnya. Jadi tidak boleh hutan lindung itu digunakan oleh sembarang orang ya. Jadi itu adalah tempat di mana hutannya memang dikhususkan untuk dijaga gitu. Habis itu adalah manajemen bencana, tadi sudah saya jelaskan misalnya seperti adanya bencana. Dengan adanya dengan adanya SIG ini membantu kita dalam memantau wilayah. Habis itu wilayah mana yang sudah terkena dampak paling parah, yang bisa kita bantu yang mana. Habis itu pemilihan rute untuk menuju ke sana yang paling bagus yang mana, itu jauh lebih dimudahkan dengan adanya SIG. Ya, itu salah satu dari manajemen bencana. Nah, yang implementasi selanjutnya adalah transportasi dan logistik. Ya, kan bisa lihat sendirilah contohnya, transportasi untuk kurir, ya, untuk jasa pengiriman sangat membantu mereka melakukan yang namanya pemilihan dari lokasi A ke lokasi B. Ternyata kita harus lewati lokasi C misalnya. Nah, jauh lebih mudah memilih rutenya sekalian ngirim barang. Jadi mengefisiensikan bensin ya atau bahan bakar dari suatu kendaraan, itu salah satu contohnya. Habis itu pemilihan yang jauh lebih mudah. Jika kita mengambil kayak Gojek dan lain sebagainya, mereka jauh lebih mudah mengambil rute.
oh ternyata ke sini kita harus lewat sini gitu yang paling cepat ya. Satu contohnya seperti itu. Habis itu di kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat ini kita bisa lihat kemarin waktu COVID itu adalah aplikasi namanya Peduli Lindungi, di mana di situ punya aplikasinya punya kemampuan untuk tracking suatu wilayah yang notabene besar eh, mempunyai masyarakat yang dominan kena penyakit COVID gitu ya. Nah, itu adalah suatu fitur ya. Oke, kemarin kita bisa lihat, oh Jakarta Barat merah, Samarinda merah, Kutai Timur hijau misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan dari suatu SIG ya. Oke. Selanjutnya aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk SIG. Ya, pertama ada ArcGIS ya. Ini aplikasi yang paling digunakan di dunia. Kekurangannya cuma satu, yaitu pertama berbayar ya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi ini karena sistemnya berbayar ya. Tapi yang saya tahu di Dinas Pertahanan semuanya menggunakan ArcGIS ya. Pertanahan kita, Dinas Pertahanan ya, itu menggunakan ArcGIS karena punya fitur-fitur yang sangat lengkap dan memudahkan kita untuk melakukan pemilihan data. Yang kedua adalah QGIS atau Quantum GIS ya. Jadi ini yang kita nanti akan gunakan untuk praktikum ya. Praktikum ini suatu software open source dan juga sangat populer juga, hampir sama seperti ArcGIS karena dia kemampuannya open source tadi. Habis itu yang ketiga ada namanya GrassGIS ya, software open source lain yang kuat untuk analisis geospasial. Jadi hampir sama seperti Quantum GIS. Jadi banyak juga digunakan ya. Jadi GrassGIS, Quantum GIS itu adalah aplikasi yang bisa kalian gunakan secara gratis ya. No-name itu juga cukup baik dan lengkap gitu ya. Habis itu namanya Web Info Professional. Ini adalah suatu software SIG komersial. Jadi ini juga berbayar sistemnya ya. Jadi ini banyak digunakan di sektor bisnis dan pemerintahan. Jadi pemerintahan tuh kayaknya ada beberapa instansi mungkin menggunakan web profesional dan ArcGIS ini sebagai dasar mereka untuk penerapan SIG-nya. Selanjutnya ada Google Earth Pro ya, ini software yang bisa kalian lihat juga meski tidak sekuat ArcGIS atau QGIS. Google Earth Pro ini sering digunakan untuk tujuan lebih sederhana. Jadi cukup baik digunakan tapi tidak se-expert ya. Jadi tidak expert. Jadi kita lihat ya, tidak semampu Google Earth Pro ya. Jadi selanjutnya adalah AutoCAD Map 3D ya, implementasikan suatu bangunan sebenarnya AutoCAD ini ya. Jadi dia membuat gambar 3D dari kayak bangunan yang berapa tingkat, habis itu gunung, ya itu salah satu contoh dari penerapannya. Ada namanya Global Waiver, ya aplikasi komersial juga. Habis itu Sagasis, ya ini open source juga seperti Quantum tadi dengan Grass. Dan AirDAS Image yang lebih banyak digunakan untuk analisis citra satelit, pemrosesan data raster ke dalam SIG ini biasanya digunakan untuk akademis jauh lebih banyak ya menggunakan AirDAS ini. Dan yang terakhir adalah NV ya, atau software yang sering digunakan dalam analisis citra hiperspektral dan pengolahan data satelit. Pada dasarnya membuat suatu klasifikasi data sebenarnya untuk itu ya. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan sebenarnya untuk menerapkan SIG di dalam komputer kalian ya. Oke. Nah, ini studi kasus kalian bisa lihat ya, latar belakang. Ya, contohnya seperti ini, setiap tahun Indonesia menghadapi masalah kebakaran hutan yang serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang menyebabkan polusi udara dan ekosistem. Kalian bisa lihat sendiri, makanya ini salah satu contoh bencananya tadi. Ya, habis itu aplikasi SIG. Gunanya untuk apa? Pemerintahan Indonesia bekerjasama dengan LSM dan institusi internasional menggunakan SIG untuk memantau titik api atau hotspot atau titik-titik atau spot-spot yang memang menjadi rawan untuk cepat terbakar. Ya. Nah, dari ini untuk meletakkan rawan kebakaran, menganalisis penyebab kebakaran, dan memantau penyebaran asap. Jadi kita bisa mengendalikan apinya, asapnya pun akan bisa kita kendalikan. Itu salah satu contohnya. Nah, hasilnya adalah penggunaan SIG memungkinkan deteksi dini kebakaran hutan, pemantauan yang lebih efektif, sehingga tim respon dapat mengendalikan api sebelum menyebar luas. Itu intinya. Pada dasarnya, dengan adanya SIG, kita membantu suatu instansi atau organisasi untuk menghindari bencana yang berkelanjutan ya pada dasarnya. Oke, selanjutnya nah, ini sumber referensi yang saya gunakan ya. Jadi kan bisa gunakan ini juga atau kalian boleh cari di internet kok banyak sumber referensi, tidak punya Anda harus ini gitu ya. Jadi pada dasarnya SIG itu sudah cukup banyak materinya ya, bukunya dan lain sebagainya bisa kalian cari. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan nanti langsung saja bertanya di kelas ya.
Jadi ini materi kita nanti akan saya jelaskan lebih lengkap kalau kita nanti melakukan sesi diskusi dan pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.